Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Selalu baru tiap hari, tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Dan saat ini kami mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati juga yang siap untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Dan kami memohon biarlah firman-Mu yang dibagikan kepada setiap kami saat ini, itu boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami, dan Engkau mendapati kami sebagai pelaku firman-Mu. Tuntunlah setiap kami ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudara-saudara, Rasul Paulus menegur jemaat Korintus yang menjadi sombong dan tinggi hati, sehingga terjadi perpecahan golongan yang masing-masing merasa kelompoknya dan pemimpinnya paling bagus dan benar. Dalam hal ini ia bahkan menyatakan dengan kalimat satir di 1 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Kami bodoh karena Kristus, tetapi kamu bijaksana dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Saudara, makna dari kalimat satirnya disampaikan kepada jemaat Korintus yang merasa diri sudah paling rohani, pintar, dan mulia. Paulus dengan sindiran halus menunjukkan betapa tidak realistisnya sikap itu. Mereka merasa sudah berkerajaan, padahal para rasul justru menderita karena Injil. Jadi, sarkasme Paulus bukan untuk menghina, tetapi untuk menyadarkan mereka akan kesombongan rohani dan membawa mereka kembali pada kerendahan hati. Gaya ini khas Paulus. Ia menggunakan ironi sebagai alat pastoral, menegur tanpa langsung memarahi, tapi membuat pendengarnya merenung sendiri. Kalimat teguran Paulus ini juga masih berlaku hingga sekarang, di mana banyak orang Kristen merasa lebih tinggi dan layak dihormati karena kepintaran dan pengetahuannya. Namun, jalan Injil justru tidak ke arah sana. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa mereka menempuh jalan paling rendah, penuh penderitaan, sebagai harga dari menghidupi dan mengabarkan kebenaran Injil Kristus. Pada akhirnya, Paulus mengatakan dengan terus terang bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya tentang perkataan atau omongan belaka, di mana jemaat Korintus sibuk berdebat kusir tentangnya. Tetapi justru harus dibuktikan dan dinyatakan melalui kuasa Injil yang nyata, yang mengubahkan, menyatukan, memajukan, dan menjadikannya gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, dan menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami berdoa memohon biarlah setiap kami boleh terus ditambah-tambahkan hikmat untuk mengerti, bahkan menghidupi kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan kami jatuh di dalam kesombongan, dan jangan biarkan kami ada di dalam perpecahan. Kami memohon biarlah Tuhan berikan kami kerendahan hati, dan ajarkan kami untuk boleh bersatu dan setia untuk melakukan apa yang menjadi panggilan kami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun setiap kita, dan Roh Kudus juga akan menghibur bagi saudara-saudara yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan. Dan kami rindu untuk mendoakan saudara. Jika saudara berkenan untuk menuliskan pokok doa, silakan bisa mengisi link yang telah kami terakan, deskripsi dari tayangan ini, ataupun barcode yang telah kami tayangkan di tayangan ini. Tuhan kiranya yang akan terus memberkati dan menyertai kita.